5 berkat salib Kristus. 1 Korintus pasal 2 ayat yang kedua berbunyi demikian. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan itu. Rasul Paulus berkata, dia tidak mau tahu segala sesuatu. Dia cuma mau tahu Yesus Kristus yang disalibkan. Ada apa dengan salib ini, saudara-saudara? Tadi sudah saya katakan bahwa salib itu adalah puncak segala janji Allah di zaman perjanjian lama. Semua mengarah kepada salib. Dan segala berkat-berkat Allah di zaman perjanjian baru itu berasal dari salib. Sebab itu perayaan Paskah ini adalah satu perayaan yang penting. Ada 5 berkat yang akan dicurahkan. Yang pertama, kita harus tahu Yesus dijadikan dosa agar kita yang berdosa dijadikan benar. Sekali lagi saya katakan, di salib Yesus dijadikan orang yang berdosa. Dia disalib seperti seorang penjahat. Dia dieksekusi seperti seorang penjahat kaliber kakap. Biasanya orang yang dieksekusi itu adalah orang yang sudah kejahatannya tingkat berat. Yesus, dia tidak bersalah apa-apa. Dia tidak melakukan satu dosa, satu kesalahan, bahkan yang terkecil sekalipun. Semua orang yang memeriksa Yesus mengatakan dia tidak bersalah. Mulai dari mahkamah Yahudi mereka kesulitan. Mau cari celah, mau cari penyakit, mau cari masalah di mana Yesus keliru, tidak bisa. Sampai di Pilatus, sampai di Herodes, semua mengatakan he is innocent. Dia tidak bersalah. Pilatus sampai kebingungan mau menghukum mati karena tidak bersalah. Bahkan orang perwira Romawi yang menyalibkan Yesus, dia mengakui memang orang ini adalah orang benar. Yesus tidak bersalah. Tapi dia dijadikan dosa, kata firman Tuhan. Dia dijadikan dosa. Supaya apa? Supaya saudara dan saya, kita orang yang berdosa, dijadikan benar. Haleluya. Berkat yang terbesar itu bukan berkat jasmani. Tetapi berkat yang terbesar itu salah satunya adalah kita dibenarkan di hadapan Allah. Kita dibenarkan sehingga kita boleh menghadap Allah dengan leluasa. Kita tidak lagi tertuduh. Kita dapat menghadap Allah. Bahkan kita bisa memanggil Dia sebagai Bapa kita. Ini adalah berkat yang terbesar. Mungkin kita tidak menyadari selama ini. Saudara harus ketahui kenapa kita bisa menghadap Tuhan. Itu karena karya salib. Sebab itu Daud berkata, orang yang diampuni itu, orang yang ditutup dosanya, orang yang dihapus dosanya, dia adalah orang yang paling berbahagia. Jadi berkat yang pertama adalah kita dibenarkan. Sebab itu saya mau mengatakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin ada rasa tertuduh, rasa yang tidak tenang. Saudara merasa, aduh dosaku besar, salahku besar, aku tidak bisa diampuni lagi. Saya mau katakan kepada Anda yang merasa demikian, Tuhan mau menyelesaikan semuanya. Darah Yesus itu bisa menghapus segala dosa kita. Karena saudara dibenarkan oleh darah Yesus. Oleh korban Yesus di atas kayu salib Golgota. Yang kedua, Yesus alami kutuk supaya kita yang terkutuk alami berkat. Ada kutuk, ada berkat. Ini adalah hakikat dari Taurat. Jadi hukum Taurat itu cuma ada 2. Taat dan melakukan berkat, tapi tidak taat dan tidak melakukan adalah kutuk. Taurat cuma ada 2 aja. Dan saudara harus tahu bahwa hukum Taurat itu hukumnya Allah.
lebih besar dari segala hukum, lebih tinggi dari segala hukum. Jadi orang yang mau taat melakukan Taurat, dia akan diberkati dan diberkati. Tapi sebaliknya, orang yang tidak taat dan tidak melakukan Taurat, dia akan dikutuk. Dan sejarah membuktikan bahwa tidak ada seorang manusia pun yang bisa melakukan Taurat. Dengan lain kata apa, saudara? Semua orang itu jatuh di bawah kutuk Taurat. Karena semua orang sudah berdosa, maka tidak ada pilihan. Pilihannya cuma satu, yaitu kita di bawah murka Allah. Tetapi puji asmanipun Gusti Yesus. Haleluya. Yesus Kristus, dia menanggung kutuk di atas kayu salib. Kita harus tahu bahwa kematian dengan cara disalib itu adalah kematian yang paling terkutuk. Sorga tidak terima, bumi juga tidak terima, tergantung di tengah-tengah antara sorga dan bumi. Alkitab berkata, terkutuklah orang yang mati di atas kayu salib. Dan itulah cara kematian Yesus. Mengapa dia mati dengan cara yang terkutuk? Karena dia di atas kayu salib, dia menanggung segala kutuk Taurat itu, supaya saudara dan saya menerima berkat-berkat Allah. Haleluya. Mau apa lagi kita? Kutuk yang seharusnya ditimpahkan kepada kita sekarang sudah ditanggung oleh Yesus. Kita yang di dalam Yesus, kita cuma tinggal terima enaknya, saudara ya. Kita cuma tinggal terima berkat. Dikatakan apa? Supaya di dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Apa itu berkat Abraham? Firman Tuhan mencatat berkat Abraham itu adalah berkat rohani dan jasmani. Kalau saudara membaca di dalam Alkitab dikatakan Abraham itu diberkati Allah dalam segala hal. Artinya apa? Dalam hal keuangan, dalam hal bisnis, dalam hal rumah tangga, bahkan juga dalam hal-hal rohani. Abraham itu diberkati oleh Allah luar biasa. Dan jangan lupa, berkat Abraham yang terbesar adalah Roh Kudus. Bukan deposito, bukan cuan tajen, bukan saudara dapat gangtau yang besar. Oh, itu tidak ada apa-apanya. Berkat yang terbesar adalah Roh Kudus yang ada di dalam hatimu dan di dalam hatiku. Di dalam hidupmu dan di dalam hidupku. Haleluya. Itulah berkat Abraham yang terbesar, saudara. Kalau kita bisa mempunyai Roh Kudus di dalam hidup kita, betapa indah, betapa manis. Roh Kudus itu lebih indah, lebih manis dari segala perkara. Itulah berkat Abraham yang terbesar. Dan juga berkat-berkat yang lain. Tuhan curahkan. Saudara percaya kepada salib, saudara ada di bawah berkat. Yang ketiga, berkat salib yang ketiga. Yesus alami kehinaan supaya kita yang hina alami kemuliaan. Berkat yang ketiga adalah kemuliaan. Mungkin kita tidak bisa membayangkan ya apa yang Yesus alami saat itu. Tapi kita harus mengerti bahwa penyaliban atau peristiwa salib itu adalah satu penghinaan yang tiada taranya. Kalau saudara mulai ikuti ya, mulai dari Taman Getsemani, bagaimana Yesus itu ditangkap, diborgol seperti seorang penjahat. Dia diseret ke mahkamah agama. Di depan mahkamah agama dia tidak mendapat pembelaan, tapi dia diperlakukan seperti seorang kriminal. Dia ditampar, dia diludahi, dia ditinju tanpa ada pembelaan. Inilah Yesus Tuhan kita yang setiap kali melakukan perbuatan baik, yang membuka mata orang buta, yang membuat orang bisu bicara, yang membuat orang yang tuli mendengar, yang membangkitkan orang mati. Dia ada di tengah-tengah mahkamah agama dan dia diperlakukan sewenang-wenang. Tapi itu masih belum apa-apa. Kemudian dia dibawa ke Pilatus, oleh serdadu-serdadu Romawi. Dia bahkan tidak dimanusiakan. Pelampiasan ya. Serdadu Romawi taunya kan cuma perang, pedang, kekerasan. Nah ini ada orang Yahudi pula, kesempatan. Dia dihina, dia diperlakukan sewenang-wenang, dia ditelanjangi. Benar-benar satu penghinaan yang luar biasa. Dan saudara harus tahu, waktu Yesus disalib, dia disalib dengan keadaan hampir telanjang. Bayangkan saudara. Makanya firman Tuhan berkata, dalam kehinaan berlangsunglah penghukumannya.
Tetapi firman Tuhan berkata apa? Supaya dia yang mulia dijadikan hina, supaya kita yang hina dapat menerima kemuliaan Allah. Haleluya. Siapa saudara, siapa saya? Kita bisa mendapat bagian dalam kemuliaan Allah. Itu karena Yesus yang mulia dijadikan hina. Sebab itu jangan kecewa, jangan kecil hati. Kalau mungkin saudara mencicipi, saya katakan mencicipi penghinaan, penderitaan, apapun juga yang mungkin Tuhan izinkan saudara cicipi. Karena semua itu akan mendatangkan kemuliaan yang kekal. Paulus berkata apa? Penderitaan yang ringan, yang sementara sekarang ini tidak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan kemuliaan kekal yang akan kita terima itu. Tidak ada apa-apanya. Ojo nelongso. Anak Tuhan kita harus punya satu mata yang memandang ke depan. Memandang kepada kemuliaan itu yang Tuhan sediakan bagi kita. Yang ketiga, Yesus diremukkan supaya kita dipulihkan. Saya sudah beberapa kali mengangkat tentang penderitaan salib ini. Seharusnya orang yang disalib itu tidak disiksa. Saudara harus mengerti. Sebab salib itu sudah penyiksaan yang luar biasa. Jadi orang yang berjalan ke salib itu dalam keadaan segar, tidak alami siksaan. Makanya penjahat-penjahat itu waktu Yesus sudah mati, mereka masih segar. Lalu kenapa kok Yesus dia alami penderitaan? Dia alami siksaan yang luar biasa. Dan memang dia diperas. Mulai dari taman Getsemani. Dia sudah bergumul. Dan dikatakan peluhnya itu sampai seperti tetesan darah. Sudah terjadi satu penderitaan yang luar biasa. Kemudian dia sepanjang malam diadili, dia tidak tidur. Tidak dikasih minum, tidak dikasih makan. Besoknya secara maraton dia diadili. Dan yang paling celaka dia disiksa dengan prajurit Romawi. Sebenarnya penyiksaan ini tidak seharusnya. Kenapa kok Yesus disiksa? Itu memang sebenarnya akalnya Pilatus. Jadi Pilatus ini punya rasa iba kepada Yesus. Dia juga punya rasa segan mungkin. Dan dia sebenarnya ingin melepaskan Yesus. Lalu dia tidak habis pikir bagaimana caranya melepaskan Yesus. Dah gini aja, daripada dia dihukum mati, lebih baik tak siksa aja. Siapa tahu nanti disiksa demikian, orang Yahudi yang melihat berubah pikiran. Ya sudah, lego wis. Lihat Yesus berdarah-darah udah lego gitu. Jadi Yesus disiksa. Ini adalah penyiksaan yang di luar peri kemanusiaan. Cambuk Romawi yang bercabang 3 dengan logam-logam di situ. Itu mencabik-cabik tubuhnya. Untung Yesus itu masih kuat-kuatnya orang laki ya. Umur 33,5 tahun. Jadi fisiknya itu bisa tahan. Walaupun disiksa luar biasa. 40 kurang 1 cambukan. Sudah bisa bayangkan. Makanya firman Tuhan berkata apa? Tubuhnya hancur, bilur-bilurnya. Bukan bilur seperti yang dipukul. Kalau anak-anak dipukul kekerasan kan ada bilur jaler. Bukan itu saudara. Tapi itu benar-benar luka, cabikan. Kita tidak bisa bayangkan penderitaan. Jadi memang firman Tuhan berkata apa? Tuhan Allah Bapa itu memang sengaja. Perhatikan ya. Memang Allah Bapa dalam kedaulatannya dia bekerja sedemikian rupa. Dia sengaja meremukkan anaknya. Tuhan Bapa berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Saya tidak tahu, dah habis pikir seorang Bapa yang tega demikian. Makanya firman Tuhan berkata, for God so loved the world. Karena begitu besar kasih Bapa kepada Anda dan saya. Sehingga dia relakan anaknya menderita. Lalu untuk apa semuanya ini? Supaya oleh bilur-bilurnya saudara dan saya terima kesembuhan ilahi. Haleluya. Bilur-bilur itu tidak percuma. Tapi bilur-bilur itu berkuasa untuk menyembuhkan sakitmu dan sakitku. Haleluya. So itu mungkin ada yang sakit. Saudara percayalah bahwa bilur-bilur Yesus akan menjamah saudara. Dan menyembuhkan segala sakit. Dia diremukkan supaya kita dipulihkan. Bukan cuma secara tubuh, juga secara rohani. Pemulihan roh, jiwa dan tubuh. Dan yang terakhir, berkat yang kelima. Yesus mati supaya kita hidup. Ingat ini, hidup di sini, hidup secara jasmani, tapi terlebih adalah hidup yang kekal. Yesus harus mati
Tubuhnya harus dipecah-pecahkan. Darahnya harus dicurahkan. Dia adalah anak domba Allah. Dia harus menjadi korban. Lihat anak domba Allah yang tersembelih bagi dunia ini. Yohanes di dalam ilham roh ketika dia melihat Yesus datang. Dia sudah menunjuk, lihat itu, lihat dia, anak domba Allah yang tersembelih bagi dosamu dan dosaku. Menjawab pertanyaan Ishak waktu Ishak dibawa oleh Abraham. Abraham dengan hancur hati dia membawa Ishak ke puncak gunung Moria. Abraham tidak ngomong apa-apa. Saya percaya hatinya sudah hancur karena dia sudah tahu sebentar dia harus mengorbankan anaknya yang tunggal yang dia kasihi. Sebab itu ketika Ishak dia bertanya kepada Abraham, "Bapak, kayu sudah ada, api sudah ada, pisau sudah ada, tapi di mana anak domba itu? Di mana anak domba itu, Bapak?" Abraham tidak bisa menjawab. Dia cuma berkata, "Nanti Tuhan yang akan sediakan, nak." Maka itu ketika Yohanes menunjuk kepada Yesus Kristus yang muncul di sungai Yordan, Yohanes sedang menjawab pertanyaan Ishak. "Bapak, di mana anak domba itu?" Dan Yohanes menjawab, "Lihat anak domba yang tersembelih bagi dosa dunia itu. Dia sudah datang." Yesus mati di atas kayu salib menjadi anak domba Allah. Dia yang menjawab segala janji, segala korban di perjanjian lama. Berapa puluh juta korban dikorbankan. Binatang yang tidak bersalah dikorbankan. Dan semua itu dijawab oleh Yesus di atas kayu salib Golgota. Sebab itu salib itu adalah satu tonggak sejarah yang tidak bisa dan tidak boleh kita lupakan. Sebab di salib itu Yesus mati supaya saudara dan saya mendapat kehidupan yang kekal. Haleluya. Yesus mati supaya kita hidup. Malam sebelum dia disalib, dia memecah-mecahkan roti. Dia berikan kepada murid-muridnya. Dia berkata, "Makanlah, ini adalah tubuhku." Kemudian dia memberikan anggur dan dia berkata, "Minumlah, ini adalah darahku." Bagaimana tubuh dan darah itu bisa tersedia? Lewat kematian. Yesus harus dipecah-pecahkan. Dagingnya harus dicabik-cabik. Darahnya harus dicurahkan sampai habis. Allah sengaja meremukkan Yesus. Bapa sengaja meremukkan anak. Saudara ingat, Bapa meremukkan anak. Mari jangan kita sia-siakan pengorbanan Yesus. Kita memerlukan Yesus. Kita datang di bawah kayu salib karena kita rindu menerima berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan lewat kayu salib itu. Kebenaran, pemulihan, kesembuhan, kehidupan, kemuliaan, semua berkat-berkat itu Tuhan sudah sediakan lewat kayu salib Golgota. Mari kita sambut, kita buka hati kita undang Yesus, kita undang Roh Kudus kembali menjamah kehidupan kita. Maka saya percaya saudara akan dibaharui oleh Roh Kudus itu. Tuhan memberkati kita semua.